Hai semuanya, Assalamualaikum. Udah mau lebaran aja nih. Nah, kali ini aku mau bagiin resep cookies. 1 kilogram tepung bisa dapet bermacam-macam cookies. Daripada berlama-lama, yuk langsung aja simak video ini sampai akhir ya. Pertama-tama di sini aku udah siapin wadah, kemudian aku udah siapin butter dan margarin. Untuk butternya aku pakai 1 bungkus. Nah, kalau untuk margarinnya di sini aku pakai 2,5 bungkus karena untuk takarannya kita pakai 700 gram aja. Nah, kalau misalnya teman-teman gak mau pakai butter, boleh juga pakai margarin semuanya ya. Tentunya supaya harganya lebih ekonomis. Nah, setelah 700 gram margarin dan si butternya masuk, boleh dimasukkan gula halus. Setelah itu, ini diaduk hingga semuanya tercampur merata. Di sini nggak perlu pakai mixer, pakai spatula atau whisker juga nggak apa-apa. Yang penting adonannya si butter, margarin, dan gula halusnya ini tercampur menjadi satu. Nah, setelah semua bahan sudah tercampur merata dan si margarinnya juga sudah halus seperti ini udah cukup. Boleh dimasukkan telur ayam. Di sini aku pakai kuningnya aja. Supaya baunya lebih harum dan gak ada amisnya, di sini aku tambahkan dengan 1 sendok teh perisa vanila. Ini diaduk hingga semuanya tercampur merata. Setelah semua bahan tercampur merata, boleh dimasukkan tepung maizena. Kemudian di sini juga aku pakai susu bubuk, tapi di sini aku pakainya tepung susu. Boleh pakai susu yang sasetan. Setelah itu aku masukkan 1 kilogram tepung terigu. Setelah itu aduk hingga semuanya tercampur merata. Usahakan jangan pakai tangan dulu sebelum dia merata. Nah, kira-kira sudah mulai tercampur merata seperti ini udah boleh pakai tangan. Pastikan tangannya udah cuci bersih dan keadaannya kering. Ini bisa langsung kita uli aja atau kita pegang pakai tangan. Nah, seperti ini, nggak usah terlalu lama, cukup sampai semuanya tercampur merata aja. Setelah itu kita ambil sedikit adonan, kita pulung. Kalau misalnya hasilnya udah halus dan mulus, ini tandanya udah cukup, udah pas. Karena di sini aku mau jadikan beberapa macam cookies, di sini aku bagi 6 bagian sama rata. Nah, karena kita kerjakannya satu persatu, sisanya bisa kita tutup aja menggunakan plastik ataupun di dalam wadah ya. Untuk resep yang pertama, di sini aku ambil 1 bagian adonannya. Setelah itu siapkan plastik bening ataupun plastik yang sekilo, lebih besar juga bagus banget. Setelah itu si adonannya bakal aku pipihkan menggunakan rolling pin. Kalau misalnya nggak punya, boleh pakai gelas ataupun botol kaca marjan ya. Setelah dikira-kira ketebalannya udah cukup, ini bisa kita ratakan aja. Bisa dilihat dari video. Setelah merata, di sini bakal aku susun wafer coklat di sampingnya aja seperti ini. Nah, kalau si wafernya udah disusun, ini bisa langsung dilipat aja. Setelah dilipat, ini boleh diratakan dan dipotong menggunakan penggaris panjang. Supaya hasilnya lebih rapi, samping-sampingnya bisa kita tekan-tekan seperti ini. Setelah dikira-kira rapi, boleh langsung dipotong menggunakan pisau aja. Untuk 1 bagian wafernya tadi aku bagi menjadi 3 bagian sama rata. Nah, semisalnya semuanya udah terpotong, ini boleh dimasukkan ke dalam loyang aja. Setelah semuanya selesai ataupun loyangnya udah penuh, ini langsung dipanggang aja. Sebelumnya ovennya udah aku panaskan. Untuk pemanggangan pertama, di sini aku menggunakan api 130 derajat dengan waktu selama 20 menit. Untuk olesannya di sini aku menggunakan 2 butir kuning telur ayam. Aku pakai kuningnya aja ya, nggak usah pakai yang putihnya. Setelah itu tambahkan dengan secukupnya pewarna kuning, aduk hingga semuanya tercampur merata. Nah, setelah 20 menit si kuenya atau si cookiesnya boleh dikeluarkan.
Setelah itu si cookiesnya bisa langsung kita oles aja menggunakan kuning telur yang udah kita bikin tadi. Pertama kita olesi sekali dulu. Kalau misalnya semuanya udah teroles, ini kita ulang lagi dari yang pertama ya. Untuk taburan di atasnya ataupun hiasannya di sini aku menggunakan biji wijen, boleh pakai keju ataupun yang lainnya, disesuaikan aja. Setelah itu aku panggang lagi selama 20 menit dengan api 130 derajat. Ini udah matang, ini kita dinginkan terlebih dahulu. Kalau udah dingin boleh langsung disusun aja ke dalam toples. Setelah tersusun rapi, toplesnya boleh ditutup. Kita lanjutkan ke resep yang kedua. Untuk resep yang kedua, di sini aku timbang per bagiannya. Kalau misalnya teman-teman ada sendok takar, boleh pakai sendok takar aja supaya lebih praktis. Setelah semuanya selesai ditimbang, ini bakal aku bulet-buletin atau aku pulung. Bisa dilihat dari video, ini pertamanya nggak usah terlalu rapi, kita mau isi dengan isian nanasnya. Setelah itu adonannya kita pipihkan dulu, terus kita masukkan isian nanasnya, kemudian kita tutup dan kita pulung sampai dia halus. Nah, untuk isian nanasnya ini disesuaikan aja mau banyak atau sedikitnya, tapi jangan terlalu banyak ya, nanti enek. Nah, kalau sudah rapi seperti ini udah boleh ditaruh aja di loyang. Setelah semuanya selesai, ini langsung dipanggang aja dengan waktu 20 menit di api 130 derajat. Setelah 20 menit, ini boleh dikeluarkan, kemudian kita oleskan dengan kuning telur yang udah kita bikin tadi. Untuk cara ngolesnya sama seperti yang tadi, kita oles 2 kali, tapi kita olesnya sekali dulu. Kalau misalnya semuanya udah selesai, kita ulangi lagi dari yang pertama. Nah, kalau ini udah selesai semuanya diolesi kedua kalinya, ini boleh langsung dipanggang lagi atau misalnya teman-teman mau taburi dengan keju boleh banget ya. Untuk panggangan yang kedua, di sini aku pakai api 130 derajat dengan lamanya itu 20 menit. Nah, kalau misalnya udah 20 menit tandanya ini udah matang, ini boleh dikeluarkan dan didinginkan terlebih dahulu. Setelah nasarnya dingin, di sini aku masukkan ke dalam paper cup warna hitam seperti ini supaya lebih cantik, kemudian bisa langsung disusun aja ke dalam toples. Kalau udah selesai disusun, ini boleh langsung ditutup aja. Kita lanjut ke resep berikutnya. Untuk resep yang ketiga, ambil secukupnya adonan, kemudian aku tambahkan dengan secukupnya perisa pandan. Untuk perisa pandannya ini sekitar setengah sampai 1 sendok teh. Jangan terlalu banyak, nanti warnanya terlalu pekat dan agak jelek gitu ya. Setelah itu campur hingga warnanya menjadi satu ataupun seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini si adonannya atau si kuenya bisa langsung kita takar aja. Di sini aku pakai timbangan ya, atau misalnya teman-teman ada sendok takar, pakai sendok takar aja. Kemudian adonannya ini bakal aku gulung dulu atau aku pulung, kemudian aku pipihkan berbentuk seperti persegi. Nah, kira-kira hasilnya itu seperti ini. Kalau semuanya udah selesai, ini langsung dipanggang aja. Di sini aku panggangnya di api 150 derajat selama 35 menit atau disesuaikan dengan ovennya masing-masing aja. Setelah matang ini boleh dikeluarkan. Kemudian di sini bakal aku lelehkan coklat dark atau coklat yang hitam. Nah, di sini aku tambahkan dengan 1 sendok makan margarin. Setelah meleleh seperti ini, langsung aja kita celupkan si cookiesnya ke dalam coklat. Setengah aja ya, nggak usah full. Setelah semua cookiesnya selesai, ini diamkan sampai si coklatnya mengeras dan gak ada lengket sama sekali. Terus bisa langsung disusun aja ke dalam toples. Setelah itu toplesnya boleh ditutup rapat. Kita lanjut ke resep berikutnya. Ambil secukupnya adonan, kemudian siapkan plastik bening. Ini bakal kita rolling lagi.
Untuk ketebalannya dikira-kira aja, jangan sampai terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal. Nah, kalau misalnya udah dapet ketebalan yang kita inginkan, boleh langsung kita cetak aja. Di sini aku pakai cetakan bulan. Kalau udah selesai dicetak, boleh langsung dimasukkan ke dalam loyang. Setelah loyang penuh, ini bisa langsung kita panggang atau kita bakar aja. Di sini aku panggang dengan api 130 derajat selama 30 sampai 35 menit. Setelah matang, ini boleh diangkat kemudian didinginkan terlebih dahulu. Kalau misalnya kuenya udah dingin, ini kita bisa baluri atau kita masukkan ke dalam tepung gula ataupun gula halus. Bisa dilihat dari video seperti ini. Setelah itu susun di dalam loyang. Untuk satu lapisan ini kita boleh taburi lagi dengan gula halus. Usahakan pakai saringan supaya gulanya itu lebih halus dan bagus. Begitu seterusnya lapis per lapisnya sampai habis atau sampai di atasnya. Bisa dilihat dari video, untuk atasnya ini aku kasih lebih banyak si gula halusnya. Lanjut kita ke resep berikutnya. Nah, di sini aku udah ambil secukupnya adonan kue. Kemudian aku bakal takar atau aku timbang, jangan terlalu besar atau terlalu banyak ya. Setelah itu di sini aku siapkan putih telur, kemudian ada parutan keju. Nah, untuk ngebentuknya itu gampang banget. Kita ambil satu bagian yang udah kita timbang tadi, kemudian kita pulung aja sampai halus. Tapi nggak halus juga nggak apa-apa sih. Nah, kalau misalnya dikira-kira udah cukup, bisa langsung dimasukkan ke putih telur. Kemudian kita sedikit tiriskan supaya telurnya nggak terlalu banyak, lalu kita baluri ke parutan keju. Nah, kira-kira hasilnya itu seperti ini. Langsung aja kita taruh di loyang. Kemudian kita pipihkan nih, kita pipihkan dulu. Setelah itu tengahnya boleh kita bolongin, kita pakai jari aja seperti ini ya. Nah, setelah loyangnya penuh, ini bakal aku bakar atau aku panggang di api 140 derajat selama 20 menit. Setelah 20 menit, cookiesnya boleh dikeluarkan, kemudian boleh kita semprot atau kita kasih coklat, kita kasih di bagian bulat-bulat tengahnya itu. Secukupnya aja, di sini aku pakai selai coklat yang murah. Nah, kalau semuanya udah dikasih coklat, ini boleh dipanggang lagi menggunakan api 130 derajat selama 20 menit atau sampai cookiesnya matang. Setelah cookiesnya matang, ini boleh kita keluarkan dan didinginkan terlebih dahulu. Kalau misalnya udah dingin, boleh langsung kita susun aja ke dalam toples. Setelah itu tutup toplesnya dengan rapat, kemudian kita lanjut ke resep berikutnya. Ini resep yang terakhir, ambil sisa atau semuanya adonan, kemudian kita pipihkan. Untuk ketebalannya jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal. Kira-kira udah dapet ketebalan yang kita inginkan, boleh kita cetak aja. Di sini untuk cetaknya bebas ya, mau pakai apapun itu. Di sini aku pakai bagian loyang dan pisau. Boleh pakai penggaris juga ya. Pas ngasih kejunya aku lupa banget tag. Di sini aku ngasih kejunya dibaluri menggunakan secukupnya air, jangan terlalu banyak. Terus aku taburi keju, gampang banget kan? Untuk selanjutnya di sini aku udah cairin 100 gram coklat putih. Kalau misalnya udah cair seperti ini udah cukup. Kemudian ada Oreo yang udah aku haluskan. Ini bisa langsung dicelup aja sebagian ya, bisa dilihat aja dari video.
Kemudian jangan lupa sedikit kita goyang-goyangkan atau kita hentakkan supaya si coklatnya nggak terlalu tebal. Setelah itu kita taburi aja menggunakan secukupnya Oreo yang udah dihaluskan tadi. Kemudian diamkan sampai si coklatnya ini benar-benar padat, lalu bisa langsung disusun aja. Nah, ini kira-kira hasilnya ada 6 macam cookies. Tapi di sini ada sisa loh, si nastarnya sisanya tuh setengah toples, lumayan banyak. Untuk yang mau jualan boleh dikasih stiker dan jangan lupa dikasih isolasi di bagian tutupnya supaya nggak ada udara yang masuk dan ini bisa tahan lama. Ini kita tes aja kelembutannya. Insya Allah semua cookiesnya tuh lembut banget, pas dimakan lumer di mulut. Sampai di sini dulu video kali ini ya. Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.